Gimana sih cara kerja ChatGPT itu? Cara kerja ChatGPT itu dia tuh menggunakan semacam algoritma yang istimewa itu ya untuk menemukan pola-pola di data sequence. Jadi intinya gimana ChatGPT itu bekerja ya. ChatGPT itu bekerja karena dia mengumpulkan berbagai macam data yang ada di internet. Literally banyak data yang ada di internet. Kemudian mereka mengumpulkan itu di dalam satu kotak hitam, ibaratnya di dalam satu kotak hitam, dan di dalam kotak itulah mereka olah sedemikian rupa ya. Setelah diolah, user yang menggunakan ChatGPT, mungkin kalian udah pernah juga, itu tuh ketika si user menanyakan pertanyaan sesuatu atau ketika si user meminta sesuatu ya, si ChatGPT itu bisa nge-provide jawaban itu, bisa nge-provide hasil respon sesuai dengan permintaan. Gitu guys. Jadi ya, itu amat sangat powerful banget sih. Kita juga harus tahu nih batasan apa saja yang dimiliki oleh ChatGPT. Yang pertama adalah ChatGPT itu memiliki batasan kalimat yang di-inputnya gitu. Kalimat perintah yang di-inputnya. Nah, kalimat perintahnya itu tuh di istilahnya adalah prompt ya. Jadi promptnya itu tidak banyak, jadi cuma sekitar 2000 kata lah, 2000 kata yang bisa ChatGPT mengerti. Gitu. Kemudian yang kedua ada usage limits ya. Ini juga yang baik yang free atau yang gratis itu. Baik yang free atau yang gratis sama aja. Baik yang free atau yang berbayar maksudnya. Dan yang berbayar khususnya itu tuh dibatasin cuma 400 pesan sehari, 400 pesan sehari gitu. Jadi 400 pesan sehari, 50 pesan per 3 jam. Lewat dari itu kita harus nunggu dulu 3 jam untuk kemudian di-refresh. Gitu sih guys. Dan kalau it's not up to date sih betul, untuk yang gratis it's not up to date, tapi untuk yang versi berbayar itu bisa up to date kok. Dan ini sih yang paling penting yang harus kita pahami betul-betul, bahwa tingkat akurasi ya, baik itu ChatGPT, baik itu tools AI lain kayak Bard, kayak Cloud gitu, itu semua tingkat akurasinya masih harus dicek and recheck lah. Jadi nggak serta-merta kita kalau misalkan mencari informasi gitu di ChatGPT atau di Bard gitu, misalkan kalau yang udah pernah pakai gitu, perlu dicek and recheck lah gitu ibaratnya. Nah ini dalam penulisan kalimat perintah itu kita harus memperhatikan kok 3 sih? 4 maksudnya. 4 prinsip dalam penulisan prompt. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita harus spesifik, kita harus mencacah itu menjadi beberapa step, gitu, work in steps gitu. Kemudian ketiga itu kita memberikan role. Yang keempat kemudian kita mengiterate dan improve. Jadi kalau misalkan respon pertamanya itu kurang bagus, kita bisa minta untuk mengimprove-nya. Gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita harus lihat dulu. Nah, jadi teman-teman ya, buat di dalam ChatGPT itu tuh ada semacam tier lah gitu, ada tingkatan, ada yang versi free, ada yang versi berbayar gitu kan. Nah, cuman di sini mungkin ya saya asumsikan pada gunanya versi free lah gitu, saya asumsikan. Benefit sama ChatGPT yang berbayar dengan yang tidak berbayar adalah simpelnya tuh lebih ke penalarannya. Jadi ChatGPT yang versi berbayar itu ketika ditanya pertanyaan tertentu itu pasti jawabannya salah, dan GPT-4 juga tetap salah, cuman agak yang benernya lebih banyak lah gitu ibaratnya. Nah, dan juga kalau yang versi berbayar itu kita bisa browsing internet gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang disuruh tugas riset gitu ya, riset apa gitu, riset konten, kalian bisa gunain fitur ini, browse with Bing. Terus juga untuk kalau misalkan kalian pengen membuat hasil analisa data, pembuatan banyak deh kalau misalkan advanced data analyst tuh. Jadi kalian bisa analisa data, bisa bikin visualisasi data. Untuk membuat visualisasi data gitu, kalian bisa gunain advanced data analyst. Jadi fiturnya tuh nggak cuma di GPT-4 yang text to text doang gitu, tapi ada beberapa fitur juga. Dan yang paling baru dan yang paling menarik adalah ini guys. Kalian sekarang tuh bisa
mengupload gambar ke ChatGPT gitu. Itu yang paling menarik banget. Nanti juga ada use case-nya yang kalian bisa, yang kita akan ekspor gitu. Jadi gak masalah kalian walaupun versi yang free, nanti di sini saya akan jelasin semacam kayak prinsipnya lah gitu. Kayak prinsipnya meskipun gunain yang versi free, tapi tidak masalah gitu. Fitur-fitur yang ada di GPT yang berbayar ini sebetulnya kalian bisa gunain secara free juga. Tapi dengan catatan bukan di ChatGPT-nya gitu. Ada di tools AI lain. Saya akan jelasin cara pembuatan prompt-nya dulu. Cara pembuatan prompt. Oke, kita ke materi lagi. Nah, jadi teman-teman, di dalam penulisan prompt atau perintah itu kan ada 4 nih. At least yang saya cari, yang saya temuin. Mungkin banyak. Oke. Jadi yang pertama itu ketika kita menulis prompt atau ketika kita menulis perintah di ChatGPT, ya, itu tuh kita harus lebih spesifik ya dalam penulisan kalimat perintahnya itu. Maksudnya apa? Penulisan perintah yang spesifik itu. Maksudnya adalah seperti ini. Rekomendasikan film tahun 1980 dengan genre action. Misalkan seperti itu. Ini adalah contoh kalimat perintah atau prompt yang spesifik. Spesifiknya kenapa? Karena gini. Karena kita tuh meminta ChatGPT untuk merekomendasikan film di tahun 1980. Jadi alih-alih kita cuma menuliskan rekomendasikan film gitu. Jadi meskipun ChatGPT itu bisa menjawab rekomendasi-rekomendasi film, tetapi kalau misalkan kita itu tidak spesifik dalam memberikan perintahnya, itu hasilnya akan lebih umum aja gitu, akan secara lebih umum aja, secara general. Tuh, seperti ini. Ini adalah contoh kalimat yang tidak spesifik. Jadi hanya pengetahuan umum aja gitu. Jadi misalkan film drama ini judulnya Shawshank Redemption, Forrest Gump. Nah, tapi kita bisa memilih untuk lebih spesifik seperti tadi ya. Misal rekomendasikan film tahun 1980 dengan genre action. Sehingga tadi yang keluarnya seperti ini. Tuh, The Empire Strikes Back, filmnya Star Wars gitu kan, Raging Bull. Jadi itu kurang lebih seperti itu untuk penulisan prompt tuh. Jadi yang pertama adalah jelas dalam menulis perintah ke ChatGPT itu tuh harus spesifik gitu ya. Oke, selanjutnya adalah work in steps. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, work in steps itu. Work in steps itu gini, ibaratnya gini. Saya ingin mendapatkan pekerjaan remote. Ya, misalkan gitu kan. Buatkanlah step by step yang jelas dan masuk akal untuk itu. Nah, jadi teman-teman ya, ChatGPT itu tuh bekerja dengan baik gitu. Maksudnya bekerja dengan baik ketika kita memintanya untuk nge-breakdown satu persatu gitu, langkah demi langkahnya. Jadi nggak cuma gini aja gitu. Nggak cuma saya ingin mendapatkan pekerjaan remote, gimana caranya gitu. Ibaratnya gimana caranya. Tapi kita juga harus memberikan kata kunci, buatkanlah step by step-nya. Jadi langkah demi langkahnya itu seperti apa? Agar jawabannya itu tuh lebih terkesan lebih mendalam lah, gitu. Lebih daging lah. Gitu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh banyak banget yang use case yang lainnya juga bisa. Misalkan kalian lagi stuck ngerjain tugas apa gitu. Saya lagi stuck dalam penulisan dalam pekerjaan saya gitu. Gimana misalkan saya lagi stuck di dalam pekerjaan saya. Gimana caranya mengatasi rasa bosan. Nah, gitu.
Jadi yang ini yang penting ya. Jadi buatkanlah step by step yang jelas dan masuk akal untuk itu. Seperti itu sih teman-teman. Tuh. Jadi kita minta untuk nge-breakdown pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu ya. Oke. Sip lah, kayak gitu. Oke, jadi tadi kita sudah ngebahas tentang yang ini, yang lebih spesifik, di mana kita harus menulis prompt atau menulis perintah itu harus lebih spesifik ya. Jadi nggak secara general dan nggak secara ambigu gitu dalam pemilihan katanya. Karena hal itu juga turut bisa bisa mempengaruhi tingkat kebagusan jawaban dari ChatGPT gitu. Lalu yang kedua tadi ya, work in steps gitu. Jadi kita minta untuk nge-breakdown jawabannya itu step by step ya. Nah, lalu yang ketiga ya, ini favorit saya juga sebetulnya guys. Jadi teman-teman, ini adalah fitur yang jarang diomongin juga, yaitu namanya custom instructions gitu. Custom instructions. Apa itu? Jadi custom instructions itu kayak kita tuh meminta ChatGPT untuk setiap kali dia menjawab pertanyaan kita, permintaan kita, dia akan ngepersonalisasi. Apa ya? Berpersonalisasi itu apa bahasa enaknya? Menyesuaikan lah gitu, menyesuaikan dengan peran yang kita input gitu. Contoh. Nah, yang pertama baca, what would you like ChatGPT to know about you to provide better answer? Gitu. Misalnya di sini saya menulis profession or role, yaitu sebagai supervisor HR. Oke, misal kita ubah menjadi virtual assistant. Nah, lalu kita masukin lagi tuh key responsibilities dari virtual assistant itu apa aja gitu kan. Nah, saya bingung ya, apa aja sih? Bentar, kita minta ChatGPT dulu untuk menjelaskan. Bentar. Jadi agar hasilnya itu lebih bagus. Can you explain key and responsibilities for work? Nah, itulah. Explain in short. Nah, oke. Panjangan ini. Summarize into one sentence. Itu dia. Oke, misal ini ya, kita masukin copy lagi di sini. Nah, oke. Lalu kita masukin lagi ke sini, teman-teman ya, ke key and responsibility. Nah, oke. A virtual assistant key responsibility include providing remote administration support, managing communication, conducting research, performing various tasks to enhance efficiency and productivity for clients. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah kita masukin knowledge atau expertise kita. Let's say data entry misalkan ya, yang basic-basic aja dulu. Content creation, lalu tuh ada project management ya. Nah, hal-hal kayak gitulah kalian bisa ubah-ubah sendiri gitu. Oke. Nah, di sini di custom instructions. Lalu selanjutnya adalah current projects ya. Current project kalian tuh misalkan di sini kalian I'm still learning ya. Misal I'm still learning how to be a good PA gitu misalkan. Atau kalau assistant, oke. I'm still learning how to be a good virtual assistant, gitu, misalkan. Lalu goals dan objektif kalian apa sebagai virtual assistant itu, misalkan provide a really good project, ya, misalkan provide a really good projects, gitu. Misalkan kayak gitu, kalian bisa mix and match lah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Nah, ini yang di kolom pertama ya, yang di kolom 1.
what would you like ChatGPT to know about you? Jadi agar apa? Seperti ini tuh agar si ChatGPT-nya itu tuh mengenali usernya, ya, mengenali usernya. Itu sehingga respon yang akan dihasilkan pun akan menyesuaikan. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah di kolom yang kedua, yaitu how would you like ChatGPT to respond? Nah, kamu pengen ChatGPT ngeresponnya tuh kayak gimana? Gaya bahasanya tuh kayak gimana? Nah, saya nulisnya kayak gini, always use bahasa Indonesia informal. Jadi gunakan terus bahasa Indonesia yang informal lah gitu, agar kesannya tuh kayak jadi teman main lah gitu si ChatGPT-nya. Lalu yang kedua adalah use lo or gue, gitu. Jadi lo guean lah gitu. Nah, lalu selanjutnya response in clever way. Ya, jadi ngerespon menggunakan yang pinter-pinter lah gitu. Jadi nggak cuma slangian, tapi ada ilmunya lah. Lalu selanjutnya adalah use scientific research, penggunaan riset saintifik, tapi jangan membosankan gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ini, don't use bro, use another term in general without referring to specific gender. Karena tiap kali saya meminta ChatGPT untuk merespon secara informal tuh, entah kenapa dia tuh kayak udah aturan dari sananya tuh bilang, oke bro, gitu, siap bro, gitu-gitu lah pokoknya. Nah, saya tuh kayak kurang suka itu karena terlalu referring to specific gender gitu. Oke. Itu aja sih untuk role. Nah, lalu kita save. Nah, selanjutnya ya udah kita tinggal tanyain aja kayak pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Saya sedang mencari pekerjaan virtual assistant untuk apa ya? Ya, pekerjaan virtual assistant agar saya bisa bekerja secara remote. Oke. Jelaskan secara rinci dan langkah demi langkahnya. Oke, seperti itu dan hasilnya kan gini, guys. Nah, gitu. Jadi kan udah di setting tuh. Ya, pertama-tama lo harus membuat resume yang menonjol, jelasin pengalaman lo. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang udah aktif si custom instructions-nya itu tuh, di sini kalian bisa lihat ada tanda I ya, ada tanda I di sini. Berarti si custom instruction-nya itu udah aktif. Nah, kalau misalkan kalian pengen, enggak deh, ini kurang gitu, ya udah kalian tinggal matiin lagi aja di custom instruction sini, matiin aja di sini gitu. Gitu ya guys. Oke, itu untuk prinsip nomor 3, yaitu giving role. Next-nya itu ada di iterate and improve ya guys. Jadi melakukan iterasi. Jadi kalau misalkan di sini itu tuh kurang nih jawabannya mediocre gitu. Jawabannya mediocre. Yang ini. Jawabannya mediocre gitu. Biasa aja. Udah tahu semua gitu, udah tahu semua. Cariin dong yang lain. Misal gitu. Nah, kalian bisa kegiatan ini tuh disebut dengan iterasi ya. Jadi melakukan perulangan dan mencari dan meminta untuk nge-improve si ChatGPT selanjutnya gitu, ke respon selanjutnya. Seperti itu.